Ini kalau Kang Jemblung ini menumbalkan anaknya, ini berarti kepepet banget Kang Jemblung. Terus di situ sekali lagi Pak Imo bilang, Kang, sudahlah Kang, jangan dilanjutin, kasihan anak-anak sampean. Kemarin yang ritual yang kemarin itu sampean bilang nggak mau kalau menumbalkan anak-anak sampean. Ini tak ingetin lagi loh, ini urusannya sama Pantai Selatan loh Kang, ini nggak main-main. Selanjutnya mereka semua berangkat menggunakan mobil dari Sidoarjo menuju ke lokasi ritual. Lokasi ritualnya ini berada di pesisir Malang Selatan. Dari kejauhan tiba-tiba dia mendengar ada suara gemerincing lonceng, cing 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 cing. Suara ini terdengar jauh dan samar-samar. Kang Jemblung mulai mikir, mungkin ini Nyi Ratu sudah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mas Raga yang asalnya dari Ponorogo, Jawa Timur. Sebelum masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman pasti masih ingat dengan cerita Kang Jemblung. Jadi setelah video tentang Kang Jemblung ini tayang, banyak teman-teman yang komen di video itu. Dan dari sekian banyak komentar, mayoritas teman-teman ini bilang kalau ceritanya lucu. Dan Kang Jemblung ini di cerita itu benar-benar adalah sosok yang memang gelonjom atau selalu bikin ngakak. Nah, di kesempatan kali ini, di tengah kesibukannya, Mas Raga kembali membagikan cerita dari Kang Jemblung. Ini juga karena Mas Raga sempat juga membaca komentar dari teman-teman yang nunggu kelanjutan cerita dari Kang Jemblung. Nah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Raga dan juga kepada Kang Jemblung. Salam dari kami tim Kembara Sunyi dan juga para subscriber Kembara Sunyi. Jadi teman-teman, kita ulang lagi untuk sekedar pengingat bahwa Mas Raga ini asalnya dari Ponorogo, Jawa Timur. Beberapa waktu yang lalu Mas Raga mengirimkan cerita tentang pengalaman Kang Jemblung yang mencari pesugihan atau mencari uang gaib melalui media menjual tempe. Nah, Mas Raga ini adalah subscriber lama, dan kebiasaan beliau adalah ketika menjelang tidur, beliau nggak lupa untuk selalu mendengarkan cerita Kembara Sunyi. Nah, di kesempatan kali ini Mas Raga mau membagikan lagi cerita tentang pengalaman Kang Jemblung yang mencari uang gaib di daerah Pantai Selatan. Nah, sekali lagi kami sampaikan bahwa dikarenakan Kang Jemblung ini nggak bisa untuk cara mengirim email, jadi Kang Jemblung meminta kepada Mas Raga untuk mengirimkan pengalamannya ini. Ya, harapannya agar cerita Kang Jemblung ini bisa dinikmati dan yang terpenting supaya pengalaman Kang Jemblung ini bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita jadikan pelajaran lah bagi kita semua. Bagi teman-teman yang mungkin belum menyimak cerita Kang Jemblung yang sebelumnya, bisa tonton lebih dulu di video-video Kembara Sunyi, kami sertakan juga linknya di deskripsi. Jadi Kang Jemblung ini adalah seorang pegawai di salah satu instansi di Kabupaten Ponorogo. Pada saat ini usia beliau sekitar 60 tahunan dan sudah menjelang pensiun. Seperti yang sudah dijelaskan di cerita sebelumnya, bahwa Kang Jemblung ini karakter orangnya itu gelonjom,
suka mbanyol. Maksudnya ya dia ini suka ngelawak, beliau juga selengean, dan yang paling menonjol dari Kang Jemblung adalah beliau ini nggak takut sama yang namanya demit, setan, atau apapun itu. Tapi ini bukan karena Kang Jemblung ini orang pintar atau orang sakti, atau beliau adalah seorang paranormal, bukan. Dan bukan juga beliau ini orang yang bisa nerawang atau melihat hal gaib. Tapi memang karena karakter orangnya itu ngelonjom, selengean, dia nggak peduli apapun. Bahkan seringkali teman-temannya ini kalau ngomong, itu selalu dipelesetkan kata-katanya. Contohnya ketika misalnya ada teman-temannya yang bilang, sudah, jangan khawatir, sing tenang. Tiba-tiba Kang Jemblung itu langsung nyaut, tenang, wong meteng enek sing lanang. Lah, ada lagi pas teman-temannya ngomong misalnya, ojo neko-neko wis tuwek, jangan banyak tingkah kalau sudah tua. Tapi dipelesetkan sama Kang Jemblung. Dia langsung nyaut, nek tuwek ya didondomi, kalau sobek ya dijahit. Jadi antara kata tuwek dan suwek itu dipelesetkan, padahal artinya beda. Tuwek itu adalah tua, tapi kalau suwek itu sobek. Nah mungkin guyonan ini akan nyambung bagi yang bisa berbahasa Jawa. Pokoknya begitulah Kang Jemblung, selalu beliau ini bikin ngakak dan selalu mempelesetkan kata-kata. Nah ketika Kang Jemblung mempelesetkan kata-kata tuwek dan suwek tadi, teman-temannya jawab, tuwek Kang, bukan suwek. Artinya ya tua, bukan sobek. Jadi kata-kata pelesetan inilah yang membuat Kang Jemblung itu dikenal banyolannya itu meskipun usianya sudah nggak muda lagi, tapi beliau selalu dikenal orang yang suka banyol. Nah perjalanan mencari pesugihan atau mencari uang gaib ini berawal dari bisnis sampingan Kang Jemblung bersama teman bisnisnya, yang pada akhirnya teman bisnisnya tersebut meninggal dunia dan Kang Jemblung harus menanggung semua hutang atas uang yang dibawa oleh temannya itu. Nah pada saat itu total uang yang harus dikembalikan itu sekitar 500 jutaan rupiah. Nah untuk cerita lengkapnya bisa tonton di episode Kang Jemblung yang sebelumnya. Jadi kisah Kang Jemblung ini terjadi di tahun 2011. Ceritanya waktu itu setelah gagal dengan ritual jual tempe di Ponorogo dan Madiun, Kang Jemblung akhirnya melakoni ritual mencari uang instan di daerah pantai selatan. Nah waktu itu Kang Jemblung ini berkunjung ke rumah adik kandungnya yang bernama Paimin. Memang dari awal Paimin ini yang tahu semua seluk-beluk cerita tentang Kang Jemblung. Bahkan Paimin inilah yang menemani kemana-mana Kang Jemblung ini pergi. Nah pokoknya yang ikut repot waktu Kang Jemblung ini ada masalah ya Paimin itu. Jadi malam itu Kang Jemblung datang ke rumah adiknya ini sekitar jam 8 malam. Dan setelah sampai depan rumah Paimin, beliau ini duduk di teras rumah Paimin sambil manggil-manggil Paimin, "Min, kopi Min, ayo Min." Nah pada saat itu nggak ada jawaban dari dalam rumah. Sekali lagi Kang Jemblung teriak ke adiknya ini sambil dia minta kopi, "Min, buatin kopi Min, ayo Min, ada Mas ini loh." Nah memang sudah biasa Kang Jemblung ini kalau tiba-tiba datang ke rumah Paimin dan langsung minta kopi. Nggak lama kemudian Paimin ini ternyata datang dari arah timur, dia naik motor. Ternyata Paimin waktu itu keluar sebentar ke toko untuk beli rokok. Setelah itu dibuatkanlah kopi dan mereka pun ngobrol-ngobrol di situ. Dan di tengah obrolan ini Kang Jemblung itu sedikit protes ke Paimin. "Min, ini gimana ritual jualan tempe kok gagal ya Min? Padahal kan waktu itu datang semua. Di situ ada pocong, genderuwo, ini datang semua loh. Tapi kok nggak ada yang beli ya?" Terus Paimin jawab di situ, "Ya itu sebenarnya sih sudah benar Kang. Buktinya temanku itu ada yang berhasil." Nah Kang Jemblung di situ cuma manggut-manggut. Terus Kang Jemblung ini kondisinya masih pusing karena dia kepikiran uang itu. Dia dikejar-kejar hutang dan masih belum ada jalan keluar. Nah pada saat mereka ngobrol, Paimin tiba-tiba teringat tentang seseorang yang ada di Sidoarjo. Seingat Paimin, orang yang di Sidoarjo itu punya jalur untuk ritual pesugihan. Akhirnya di situ mereka sepakat untuk berangkat ke Sidoarjo minggu depannya. Nah singkat cerita, pada hari yang ditentukan, di situ ada Kang Jemblung, Paimin, dan ada satu lagi yang ikut yaitu Paimo. Jadi ada 3 orang yang berangkat ke Sidoarjo. Sekitar jam 3 sore mereka menuju ke terminal di daerah Ponorogo sana, dan setibanya di terminal, mereka bertiga naik bus menuju ke Sidoarjo. Nah di dalam bus itu, Kang Jemblung ini terus tanya ke Paimin, "Min, ini nanti kira-kira berhasil nggak ya Min? Takutnya kayak kemarin-kemarin lagi Min, sudah capek-capek ritual tapi nggak ada hasil." Nah Paimin jawab untuk menenangkan Kang Jemblung, "Ya begini loh Kang, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti di sana sampean berhasil. Yang penting dicoba dulu aja Kang." Terus Kang Jemblung ini jawab, "Lah ya Min, kalau dipikir-pikir loh,
Kita ini usaha kok sama demit. Aku aja yang punya usaha sama manusia aja dikibulin, Min. Apalagi kalau usaha sama demit. Kang Jemblong itu pasrah banget waktu itu. Nah, Kang Jemblong ngomong seperti ini itu sengaja ngejek Pak Imin. Karena Kang Jemblong waktu itu jujur agak kecewa dengan ritual yang sebelumnya itu nggak berhasil. Tapi ya mau gimana lagi, karena kondisi Kang Jemblong ini terdesak, sulit untuk cari uang cepat, jadi jalan yang bisa mereka tempuh ya cuma ini, cari uang instan dengan ritual uang gaib atau pesugihan. Dan selama perjalanan itu, yang banyak ngobrol ini hanyalah Kang Jemblong dan Pak Imin. Sedangkan Pak Imo, dia lebih cenderung diam. Karena karakter Pak Imo ini memang orangnya pendiam dan selalu serius. Berbeda dengan Pak Imin dan Kang Jemblong yang karakternya itu suka ngobrol dan suka bercanda. Nah singkatnya, akhirnya sekitar jam 8 malam, mereka bertiga itu tiba di Terminal Bungurasi di Surabaya. Terus mereka lanjut oper naik angkutan elf dan kemudian turun di daerah Sidoarjo di sekitaran pabrik pakan ayam. Dan setelah mereka turun itu mereka masih harus jalan kaki masuk gang sekitar 200 meteran menuju ke rumah yang akan dituju ini. Dan baru masuk gang itu belum jauh mereka jalan, Kang Jemblong ini kaget loh, Min. Ini kan jalan ke arah rumahnya Pak D, Min. Nah Pak Imin jawab, iya Kang, di situ itu rumah Pak D, tapi yang kita tuju bukan rumahnya Pak D. Nah, mereka bertiga ini terus jalan dan ketika melewati rumah Pak D mereka yang rumahnya ada di Sidoarjo itu, Kang Jemblong, Pak Imin, dan Pak Ijo ini tetap jalan. Mereka nggak noleh sama sekali ke rumah Pak D-nya. Jadi persis setelah melewati rumah Pak D itu, Pak Imin berhenti dan mengetuk pintu salah satu rumah. Di situ Pak Imin bilang, "Assalamualaikum Mas." Nah, Kang Jemblong ini masih bingung, ini kok rumah ini yang didatengin, kok bukan rumah Pak D-nya. Terus akhirnya Kang Jemblong ini lupa-lupa ingat, Min, bukannya ini rumahnya Pak Wagiran ya? Kang Jemblong sendiri juga kenal sama Pak Wagiran. Jadi memang Pak Wagiran ini asalnya juga dari Ponorogo, terus beliau ini menikah dan menetap di Sidoarjo. Dan rumah Pak Wagiran ini berada di belakang rumah Pak D-nya Kang Jemblong. Tapi pada waktu itu mereka datang ini nggak ngasih tahu ke Pak D-nya lebih dulu karena mereka nggak mau keluarga besarnya tahu soal ini. Dan setelah mengetuk pintu beberapa kali, akhirnya Pak Wagiran ini keluar. Terus di situ Pak Wagiran yang nyambut. Beliau kaget awalnya, wah ini ada tamu dari jauh ini, dari Ponorogo, ayo masuk, monggo, sudah tak tunggu. Nah Pak Wagiran ini waktu itu juga senang kedatangan mereka karena sudah lama sekali mereka nggak ketemu. Akhirnya mereka bertiga ini pun masuk ke rumah Pak Wagiran. Rumah Pak Wagiran ini biasa saja, sederhana dan nggak terlihat serem, nggak seperti rumah dukun-dukun yang kelihatan suram. Karena Kang Jemblong dari awal mikirnya, oh berarti Pak Wagiran ini dukun. Ternyata ya rumahnya biasa aja, rumahnya ini layaknya pemukiman di daerah Sidoarjo sana. Di situ Pak Wagiran tinggal bersama istri dan anaknya, juga sama ibu mertuanya. Dan sekitar 15 menit kemudian, istri Pak Wagiran ini keluar dan menyuguhkan kopi. Dan setelah itu mereka melanjutkan ngobrol-ngobrol. Nah Pak Wagiran yang memulai obrolan lebih dulu. Dia tanya ke Kang Jemblong, Kang, gimana kabar dulur-dulur yang di Ponorogo? Terus Kang Jemblong jawab, ya alhamdulillah sehat semua Mas. Kang Jemblong ini manggil Pak Wagiran itu dengan panggilan Mas Giran. Sedangkan Pak Wagiran ini kalau manggil Kang Jemblong dengan panggilan Kang Jemblong. Setelah itu Pak Wagiran tanya lagi, Kang, sampean tadi sudah ke rumah Pak D belum? Lah Pak Imin yang jawab, oh enggak Mas, memang sengaja kita nggak mampir ke sana. Kita langsung datang ke sini tanpa ngasih tahu Pak D. Nanti minta tolong sampean jangan bilang ke Pak D loh kalau kita bertiga datang ke sini. Terus akhirnya dalam obrolan itu Pak Wagiran ini menanyakan ke Pak Imin dan juga Kang Jemblong tentang ritual apa saja yang sudah mereka lakukan. Nah waktu itu Kang Jemblong ini sedikit kaget, terus dia bilang ke Pak Wagiran, loh sampean kok tahu Mas kalau aku sudah pernah melakukan ritual? Kang Jemblong ini sempat mikir dalam hati, ini masa iya Mas Wagiran ini benar-benar bisa nerawang, kok dia bisa tahu? Padahal aku ini nggak pernah ngomong sebelumnya, kok Pak Wagiran ini bisa tahu aku sudah pernah melakukan ritual gaib. Kang Jemblong di situ sudah langsung menganggap bahwa Pak Wagiran ini orang ngerti, orang pintar. Dalam hati Kang Jemblong berkata, hebat benar Mas Wagiran ini, ternyata selama ini beliau ini orang ngerti, beliau ini ternyata orang pintar. Kok bisa tahu tentang aku? Nah pas Kang Jemblong ngobrol sendiri dalam hatinya itu, dia sempat ngelirik ke arah Pak Imin, dilihatnya Pak Imin ini kok dari tadi senyum-senyum, sambil tangan kirinya itu ngelus-ngelus hidung, jadi kayak seolah-olah Pak Imin itu nutupin senyumnya. Tanyalah Kang Jemblong, loh kowe ngopo to Min, kok guyu-guyu dewe kamu itu kenapa kok ketawa-ketawa sendiri?
Nah, Pak Imin waktu itu bukannya berhenti senyum, tapi dia malah ketawa ngakak. Terus Pak Wagiran jawab, "Loh, Kang, kan hari Rabu kemarin Pak Imin itu telepon saya, Kang. Dia cerita kalau sampean ini lagi ada masalah. Dan katanya sampean sudah melakukan ritual beberapa kali." Langsunglah seketika itu Pak Imin ini ketawa. Dia ketawanya lepas banget. Dia jelaskan ke Kang Jemblong, "Ya gini loh Kang, sebelum kesini itu, aku sudah telepon Mas Giran dan cerita semua tentang masalahmu. Dan ternyata Mas Giran ini ada solusi. Makanya kita disuruh datang ke sini." Di situ Pak Imin masih ketawa ngakak. Nah, Kang Jemblong ini marah tapi nggak diungkapkan. Dalam hati dia nyebut, Pak Imin, tak kira Pak Wagiran ini orang sakti, bisa tahu apa yang sudah tak lakuin. Ternyata Pak Imin yang ngasih tahu. Bajingan. Nah, wajah Kang Jemblong waktu itu sudah nggak enak. Apalagi Pak Imin waktu itu masih ketawa ngakak. Kayaknya dia puas banget berhasil ngerjain Kang Jemblong. Terus akhirnya di situ Pak Wagiran ini bilang, "Kang, aku ini bukan wong sakti, Kang. Aku ini nggak bisa apa-apa. Jadi intinya Pak Imin ini yang cerita dan tanya ke aku apakah ada solusi. Kebetulan aku ini ada kenalan, Kang. Bisa dibilang kenalanku ini seorang praktisi atau paranormal. Dia pernah mendampingi orang untuk mencari pesugihan di pantai selatan." Nah, akhirnya yang tadinya Kang Jemblong ini murung, dia langsung semangat lagi. Dia langsung antusias, dia berharap ini adalah jalan yang bisa ditempuh untuk mencari ritual uang gaib secara instan. Jadi Kang Jemblong langsung bilang, "Oke Mas Giran, terus ini gimana prosesnya Mas? Lokasinya di mana? Ubur rampenya apa aja Mas? Ada tumbalnya nggak Mas?" Kang Jemblong ini tanya bertubi-tubi dan banyak sekali yang dia tanyakan. Sampai-sampai Pak Wagiran ini nggak ada kesempatan jawab. Jadi di situ Pak Imin yang jawab, "Sik, toh Kang, sebentar. Sabar, sampai ini tanya apa mau interogasi." Kang Jemblong akhirnya menjelaskan ke Pak Imin, "Yo, kan biar jelas toh Min. Daripada malu bertanya sesat di kamar." Nah, Pak Imin ngelirik ke Kang Jemblong, mulai omongannya ngelantur. "Sudahlah, biar dijelaskan dulu sama Mas Giran dulu, Kang." Akhirnya di situ Mas Giran pun menjelaskan. Sebenarnya yang punya jalur untuk melakukan ritual ini bukan Wak Wagiran, tapi temannya. Sebut saja namanya ini Pak Roni. Nah, beliau, Pak Roni ini adalah teman satu perkumpulan praktisi paranormal dengan Pak Wagiran. Jadi Pak Wagiran dan Pak Roni ini sama-sama berada dalam satu perkumpulan supranatural. Pak Roni inilah yang mempunyai jalan ritual Nyai Ratu Pantai Selatan. Dan perlu kita tekankan di sini teman-teman, kita nggak akan memperdebatkan penyebutan nama, entah itu Nyi Roro Kidul atau Ibu Ratu atau Nyi Ratu Kidul, terserah teman-teman. Intinya sosok yang kami ceritakan ini adalah sosok penguasa Laut Selatan. Nah, kembali ke cerita, meskipun rumah Pak Roni ini tetap berada di Sidoarjo, dia memang sudah dikenal di kalangan perkumpulan seseorang yang punya jalur komunikasi ke Nyi Ratu. Dan itu dikenal meluas sekali. Bahkan sudah sering beliau ini mendampingi orang-orang yang punya hajat untuk berinteraksi dengan Nyi Ratu. Nah, ada misalnya orang yang ingin naik pangkat, ada yang ingin usahanya itu meningkat cepat dan lain sebagainya. Menurut keterangan dari Pak Wagiran, prosesnya itu berbeda-beda. Kalau orang yang pengen cepat naik pangkat misalnya, itu mereka harus menyediakan umbu rampen atau perlengkapan sajen. Itu perlengkapan sajennya ini nggak terlalu rumit dan mudah didapatkan. Tapi kalau untuk mereka yang pengen cari pesugihan, umbu rampennya itu harus lengkap dan rata-rata susah sekali didapatkan. Kalaupun bisa didapatkan, kalaupun ada, harganya pasti mahal. Nah, Pak Wagiran menjelaskan secara detail tanpa ada yang ditutup-tutupi, karena mereka memang sudah kenal baik sejak lama sekali. Termasuk Pak Wagiran ini juga menjelaskan resiko-resiko yang harus dihadapi kalau ketika ritual ini dilakukan. Ini juga dijelaskan semua oleh Pak Wagiran. Jadi obrolan ini sampai sekitar jam 12 malam, akhirnya mereka bertiga pun nginep di rumah Pak Wagiran. Nah, sebelum mereka tidur itu, tiba-tiba Pak Imo, adik Kang Jemblong ini, dia tanya, "Kang, ini apa sudah benar, Kang? Kamu sudah mikir benar hal ini? Ini bukan main-main loh, Kang. Karena ini urusannya sama Nyi Ratu, penguasa Laut Selatan loh." Nah, Kang Jemblong ini diam terus dia jawab, "Wis, nggak ada cara lain ini, mau gimana lagi?" Nah, Pak Imo lanjut ngomong, "Lah ini kalau urusannya sama Nyi Ratu, nanti bisa-bisa nyawa loh Kang yang jadi taruhannya." Kang Jemblong akhirnya nyeletuk juga ke Pak Imo, "Lah gini aja mau, apa kamu aja yang bayar utangnya mau? Jadi aku nggak perlu ritual." Nah, di situ Pak Imo nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah, di situ Pak Imo kan juga tahu tentang kondisi yang dihadapi Kang Jemblong ini memang sulit. Apalagi waktu itu Pak Imo sendiri juga tahu rumah dan juga perhiasan ini sudah terjual. Dan itu pun masih belum menutup semua.
Akhirnya keesokan harinya mereka berempat ini, Kang Jemblung, Pak Wagiran, Pak Imin, dan juga Pak Imo bersiap berangkat menuju ke rumah Pak Roni. Dan sebelum berangkat, Pak Wagiran itu menghubungi Pak Roni untuk segera bersiap-siap. Akhirnya berangkatlah mereka berempat menuju ke rumah Pak Roni. Rumahnya nggak terlalu jauh, sekitar 10 km dari rumah Pak Wagiran. Dan sesampainya di rumah Pak Roni, mereka berempat dipersilakan masuk dan mereka duduk di lantai. Jadi bukan duduk di kursi. Ruang tamu di rumah Pak Roni ini memang nggak ada kursi. Jadi di situ mereka duduk lesehan dan sudah ada karpetnya. Dan disinilah penentuan ritualnya. Pak Wagiran memperkenalkan rombongan Kang Jemblung ini kepada Pak Roni. Jadi di situ Pak Wagiran yang ngomong, gini Pak Roni, jadi mereka bertiga ini adalah saudara sekampung saya dari Ponorogo. Ya meskipun kita nggak punya hubungan keluarga, mereka semua ini sudah saya anggap saudara saya sendiri. Dan kebetulan Kang Jemblung ini itu lagi menghadapi masalah. Dia ini menanggung hutang yang sebenarnya bukan dia yang hutang. Nah, Pak Wagiran di situ cerita semua permasalahan Kang Jemblung kepada Pak Roni. Akhirnya Pak Roni menanggapi, Kang Jemblung, ini sampean apa benar-benar sudah siap? Nah, di situ Kang Jemblung ini menjawab, tapi dengan nada yang plesetan, siap kon madang. Nah, sontak semua yang ada di situ kaget. Yang awalnya duduk mereka itu agak bungkuk, langsung tegap. Dan mandang ke arah Kang Jemblung. Apalagi Pak Imin dengan wajah yang kaget dan heran, Pak Imin ini langsung menepuk kaki Kang Jemblung. Piye toh Kang? Ditanya serius kok jawabnya ngelantur. Jadi bagi Sobat Gemara yang belum tahu, ini adalah kata-kata plesetan. Yang memang Kang Jemblung itu orangnya suka pleset-plesetan kata. Bagi orang asli daerah Ponorogo sana, madang itu artinya makan. Seharusnya kan kalimatnya tadi, siap komandan. Tapi diplesetkan sama Kang Jemblung menjadi, siap kon madang, yang artinya siap kalau disuruh makan. Nah, inilah yang membuat mereka kaget. Diajak ngobrol serius, Kang Jemblung kok malah bercanda. Tapi untungnya Pak Roni nggak paham dengan pelesetan Kang Jemblung karena beliau ini bukan asli dari Ponorogo. Pak Roni pun di situ melanjutkan penjelasan untuk ritual. Jadi nanti lokasinya itu berada di daerah Malang Selatan. Nah, untuk perlengkapan sebaiknya disiapkan dari sini. Jadi ketika di Malang nanti sudah siap semua dan tinggal melakukan ritual. Nah, Pak Roni di situ menanyakan kepada Kang Jemblung, kira-kira jenis ritual apa yang akan diinginkan Kang Jemblung ini? Karena nanti persyaratannya itu juga berbeda-beda. Karena Kang Jemblung ini nggak paham, beliau tanya ke Pak Roni, Pak, itu ada berapa jenis ritual, Pak? Kang Jemblung ini kayak nanya jenis celana. Nah, akhirnya Pak Roni menjelaskan satu persatu jenis ritualnya. Nah, karena yang diminta Kang Jemblung ini adalah uang instan, Pak Roni menjelaskan lagi jenis-jenis ritual yang secara spesifik. Sampai pada akhirnya mengerucut pada beberapa pilihan. Nah, Kang Jemblung ini langsung bilang bahwa beliau pada saat itu ini butuh uang yang banyak. Nominalnya ratusan juta. Nah, Pak Roni menjelaskan lagi kalau nominal besar itu jenisnya pesugihan. Dan itu harus ditebus dengan nyawa. Di situ semua diem. Terus Pak Roni ini melanjutkan penjelasannya lagi. Jadi nanti, kalau ritual ini berhasil, cukup satu malam aja. Nggak perlu diulang ritualnya. Nah, Pak Roni menjelaskan juga tata cara yang akan dilakukan nanti. Jadi nanti Kang Jemblung itu akan ritual di pesisir pantai selatan dengan media kendi. Jadi kendi adalah tempat air dari tanah liat. Dan di situ Kang Jemblung tanya, Pak Roni, kalau setelah dapat uang, terus saya yang jadi tumbalnya ya Pak? Lah saya nggak bisa nikmati hasilnya dong Pak. Saya sudah di alam baka berarti. Nah, Pak Roni pun jawab, ya tumbalnya itu orang lain Kang, bukan diri sendiri. Kang Jemblung langsung sumringah karena ternyata bukan dirinya yang jadi tumbal. Terus Pak Roni tanya lagi, kira-kira apakah tumbalnya sudah ditentukan, Kang? Nah, Kang Jemblung langsung menjawab dengan tegas, sudah Pak Roni, sudah. Kang Jemblung, coba dipikir-pikir dulu, ini tumbalnya harus ada hubungan darah loh sama Kang Jemblung ya. Nah, seketika itu semua ini jadi tegang dengar pernyataan dari Pak Roni. Karena tumbalnya ini bukan orang lain, yang artinya keluarga sendiri, yang ada hubungan darah. Pak Imo waktu itu wajahnya tegang banget, dia bilang ke Kang Jemblung, Kang, dipikir dulu aja Kang, ini tumbalnya keluargamu sendiri Kang. Masa iya istri sama anak-anak sampean tumbalkan Kang? Kasihan Kang. Nah, suasana berubah jadi tegang. Pak Wagiran pun juga nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Pak Imin akhirnya bilang, sudah Kang, sudahi saja Kang, nggak usah dilanjutkan. Ini yang jadi tumbal bisa anak atau istrimu. Tapi Kang Jemblung ini tetap diam, nggak ngomong apapun. Dia wajahnya serius banget. Beberapa menit kemudian Pak Roni tanya lagi, gimana Kang Jemblung? Apa sudah dipikirkan dan apa sudah ditentukan?
Nah, sekali lagi Kang Jemblung jawab dengan tegas, sudah Pak, sudah. Nah, mereka bertiga, Pak Wagiran, Pak Imin, dan juga Pak Imo, ini tambah tegang. Mereka memikirkan, ini kira-kira anak Kang Jemblung yang nomor berapa yang mau ditumbalkan. Terlihat dari ekspresi wajah mereka itu tegang banget. Mungkin di momen itu mereka juga bertanya-tanya, ini kalau Kang Jemblung ini menumbalkan anaknya, ini berarti kepepet banget Kang Jemblung. Terus di situ sekali lagi Pak Imo bilang, Kang, sudahlah Kang, jangan dilanjutin, kasihan anak-anak sampean. Kemarin, yang ritual yang kemarin itu, sampean bilang nggak mau kalau menumbalkan anak-anak sampean. Sudahlah kalau kayak gini kita cari jalan yang lain aja Kang, kita pulang aja lah ke Ponorogo. Kita cari cara yang lain. Tapi Kang Jemblung ini tetap diam. Dia nggak mau jawab selain Pak Roni yang tanya. Jadi Kang Jemblung ini nggak melihat kanan kiri, pandangan Kang Jemblung fokus ke arah Pak Roni. Akhirnya mulailah Pak Roni serius, beliau tanya, jadi yang mau ditumbalkan, saya minta tolong sebutkan namanya siapa Kang. Kang Jemblung ini jawab dengan tegas, Pak Imin Pak. Kagetlah semua yang ada di situ, termasuk Pak Roni sendiri juga kaget loh. Pak Imin siapa Kang? Pak Roni juga masih nggak ngeh. Kang Jemblung dengan santainya nunjuk ke arah Pak Imin dan dia bilang, lah ini orangnya Pak, dia kan ada hubungan darah sama saya. Seketika itu juga Pak Imin ini langsung ngomel, lah kok aku Kang? Yang bener Kang, ngojok ngawur Kang. Aku yang bantuin sampean kok malah aku yang mau ditumbalkan. Aku ini adikmu Kang, aku adikmu Kang. Pokoknya waktu itu Pak Imin ini ngomel-ngomel karena dia yang mau dijadikan tumbal. Nah, justru itu Min, kamu kan adikku, artinya ya ada hubungan darah. Jadi ya bisa tak tumbalkan. Kasihan lah kalau istri sama anak-anakku Min. Nah, mendengar jawaban Kang Jemblung, Pak Imin ini tambah marah. Esok Kang, nggak mau aku. Mas Giran gimana ini Mas? Kok jadi aku Mas? Nah, belum sempat Pak Wagiran jawab, Kang Jemblung ini ketawa, rasain kamu. Kemarin kamu menertawakan aku kan, sekarang kamu tak kerjain. Akhirnya dijelaskan, ternyata Kang Jemblung ini cuma pengen mengerjain Pak Imin. Dan nggak bener-bener serius untuk menumbalkan Pak Imin. Kang Jemblung ini bilang, ya nggak mungkin lah Min, masa iya kamu itu mau tak tumbalkan. Terus Kang Jemblung tanya ke Pak Roni. Pak Roni, ini saya tanya serius Pak. Ini apa? Nggak bisa Pak, tumbalnya diganti yang lain. Atau metodenya diganti. Jangan metode yang seperti itu. Nah Pak Roni diem. Mungkin waktu itu Pak Roni juga lagi memikirkan cara untuk ritual dengan metode yang aman. Nah, ada orang yang bilang istilahnya itu pesugihan jalur putih. Pada saat Pak Roni ini terdiam, Pak Imin ngomong itu seakan-akan Pak Imin mendesak Pak Roni untuk segera menemukan cara ritual yang aman. Ya pastinya Pak Imin nggak mau dijadikan tumbal. Dan setelah beberapa saat Pak Roni terdiam, akhirnya Pak Roni memberikan metode yang mungkin nggak perlu dengan tumbal nyawa. Tapi tumbalnya ini akan didiskusikan atau dinegosiasikan nanti ketika tiba di lokasi ritual. Terus di situ Pak Roni meminta kepada Kang Jemblung dan teman-teman untuk mempersiapkan segala umbu rampennya, yaitu perlengkapan ritual sebelum mereka berangkat. Setelah itu Pak Imin ditemani dengan Pak Wagiran membeli umbu rampen, di antaranya di situ ada dupa, ada kembang-kembang 7 rupa, ada menyan madu dan juga beberapa minyak yang diletakkan di botol-botol kecil. Dan setelah mendapatkan umbu rampen, Pak Wagiran dan Pak Imin ini kembali ke rumah Pak Roni. Selanjutnya mereka semua berangkat menggunakan mobil dari Sidoarjo menuju ke lokasi ritual. Jadi yang berangkat ini Kang Jemblung, Pak Imin, Pak Imo, Pak Wagiran, dan Pak Roni. Lokasi ritualnya ini berada di pesisir Malang Selatan. Selama dalam perjalanan, nggak ada kejadian ganjil sama sekali. Jadi perjalanan waktu itu ya lancar-lancar aja. Singkat cerita, mereka sampai di sekitar kota Malang itu sekitar jam 8 malam. Terus selanjutnya mereka menuju ke arah selatan, melewati beberapa hutan kecil dan juga persawahan. Karena pada saat itu kondisinya ini sudah gelap dan mereka sudah terlalu lama di dalam mobil, di tengah perjalanan itu akhirnya mereka sepakat untuk berhenti dulu ketika ngelihat warung. Dan setelah melewati jembatan, ada sebuah warung kecil yang lokasinya ini ada di antara kebun dan sawah. Jadi warung ini di kanan kirinya itu kebun dan depannya sawah. Mereka sadar bahwa ini sudah memasuki area desa, bukan di area perkotaan lagi. Di situ akhirnya mereka turun dan pesan beberapa minuman yang pasti yang dipesan ini adalah kopi. Ada juga yang waktu itu pesan mie instan. Dan kondisi waktu itu, kondisinya ini gerimis. Dan hawanya itu jadi agak lebih dingin. Dan pas mereka lagi ngopi, pemilik warung ini, beliau seorang bapak-bapak yang usianya sekitar 40 tahunan. Beliau tanya kepada orang-orang ini, mas-mas ini mau kemana? Nah mungkin waktu itu si bapak pemilik warung ngelihat plat mobil yang mereka kendarai, ini bukan berasal dari daerah Malang. Nah Pak Roni lah yang menjawab, oh
Kami mau ke pantai, Pak. Tadi di jalan itu jenuh banget dari tadi di dalam mobil terus. Apalagi teman-teman saya ini juga ngantuk, jadi ya mampir dulu cari kopi. Oh gitu, ya Mas. Hati-hati Mas, kondisi cuaca kalau musim-musim gini ini rawan. Nah, si bapak pemilik warung ini cuma menjawab hal itu, tapi sama sekali nggak menanyakan apa maksud dan juga tujuan mereka datang ke Pantai Selatan. Apalagi di jam seperti itu. Nah, di warung itu, Pak Imo ini sempat bisik-bisik ke Kang Jemblung. Kang, ini apa kamu sudah yakin mau melakukan ini, Kang? Ini tak ingetin lagi loh, ini urusannya sama Pantai Selatan loh, Kang. Ini nggak main-main. Nah, Pak Imo ini selalu menanyakan hal yang seperti itu, dan Pak Imo merasa khawatir dengan Kang Jemblung. Karena ritual yang dilakoninya ini bukan ritual ecek-ecek. Pak Imo kepikiran nantinya Kang Jemblung ini akan berhadapan dengan sesuatu yang bukan dari kalangan lelembut biasa. Kang Jemblung dengan ekspresi pasrah menjawab pertanyaan dari Pak Imo tadi. Alah mo, wes aku ini pasrah mo. Kalau demitnya mau makan aku ya sudah. Jangan ngomong gitu Kang. Nah, di momen-momen yang sudah mendekat dengan Pantai Selatan itu, saudara-saudara Kang Jemblung ini semakin khawatir dengan kondisi yang nanti akan dihadapi oleh Kang Jemblung. Tapi nyatanya ketika mereka semakin khawatir, Kang Jemblung ini malah semakin santai, nggak kepikiran apapun. Gimana pun juga Kang Jemblung ini kan tetap saudara mereka, mau nggak mau, suka nggak suka, ya mereka tetap mengawal Kang Jemblung, meskipun mereka juga khawatir. Singkatnya, setelah kurang lebih 1 jam mereka di warung itu, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sekitar kurang lebih 7 km dari warung tadi, mereka belok memasuki jalanan tanah. Jalanan ini di kanan kirinya itu semak-semak dan nggak ada penerangan sama sekali. Dan setelah masuk dari jalan raya tadi, nggak sampai 1 kiloan, mereka tiba di sebuah area yang katanya area ini adalah parkiran mobil. Dan setelah semua turun dari mobil, Kang Jemblung itu sedikit heran. Dalam hatinya ini sempat bertanya-tanya, loh katanya ini pantai, tapi mana pasir pantainya? Yang ada di situ cuma semak-semak dan juga pohon kelapa. Dan parkiran, yang katanya parkiran itu bukan kayak parkiran yang ada di lokasi-lokasi pantai. Ini lebih cocok disebut pekarangan atau tegalan. Karena sama sekali nggak mirip parkiran mobil. Dan memang nggak ada mobil yang parkir di situ selain mobil mereka. Ditambah lagi kondisinya itu gelap dan nggak ada lampu sama sekali. Yang jelas Kang Jemblung ini merasa ini bukan parkiran mobil. Akhirnya di situ mereka bertiga, Kang Jemblung, Pak Imin, dan juga Pak Imo, mereka ini saling mandang, seolah-olah mereka juga bertanya-tanya. Dan belum sempat mulai ngomong, Pak Roni meminta mereka untuk menurunkan ubur rampen dari mobil yang mereka taruh di jok belakang itu. Dan sambil menurunkan ubur rampen ini, mereka sambil menghitung dan meneliti lagi. Dipastikan bahwa nggak ada yang ketinggalan satupun. Dan setelah ubur rampen ini diturunkan semua, ada satu barang yang dibungkus kain warna putih, besarnya itu seukuran kelapa atau kira-kira seukuran bola basket. Mereka nggak merasa bawa benda itu sebelumnya. Dan setelah ditanyakan sana-sini, ternyata ini adalah barang milik Pak Roni. Katanya barang ini sebagai media ritual nantinya. Mereka sendiri nggak tahu apa isi dalam bungkusan warna putih tersebut. Mereka akhirnya menurunkan semua dari mobil. Dari parkiran mobil tersebut, mereka masih harus jalan kaki itu sekitar 300 meter. Jalannya ini kecil banget, apalagi kondisinya waktu itu gerimis tipis. Jadi kanan kiri mereka itu semak-semak semua. Jalan yang mereka lewati itu mirip jalan setapak orang yang cari kayu bakar atau orang cari rumput. Gak lama, jalanan itu mulai sedikit menanjak. Jalan yang tadinya masih tanah, ini berubah jadi bebatuan dan kondisinya itu keras banget. Karena kondisinya ini malam hari dan gelap, Kang Jemblung masih bertanya-tanya, ini sebenarnya mau ke pantai atau mau ke gunung, kok jalannya ini kok kayak gini, nggak kayak jalan-jalan pantai. Akhirnya mereka melewati jembatan besi tapi nggak terlalu panjang. Dan mulai dari titik itulah, mereka mulai mendengar ada suara deburan ombak. Dan suasana pun jadi lebih dingin. Akhirnya tibalah mereka di lokasi ritual. Ternyata lokasi ini itu berada di atas tebing. Bukan di pantai yang ada pasirnya seperti yang ada dalam pikiran Kang Jemblung dan teman-teman. Memang benar, ini masih lingkup pesisir pantai Malang Selatan, tapi yang dalam angan-angan Kang Jemblung, itu ritualnya akan dilakukan di pantai yang ada pasirnya, yang bisa langsung menyentuh air laut. Ternyata ritualnya ini di tebing yang curam. Deburan ombak yang ada di bawah itu terdengar mengerikan banget, dan di situ ada sebuah bangunan. Bangunan ini mirip rumah tapi nggak terlalu besar, dan posisi bangunan ini itu persis lokasinya ada di ujung tebing. Jalan menuju bangunan itu lebih menanjak dan melewati bebatuan.
Sebelum masuk bangunan itu, Pak Roni minta kepada Kang Jemblong untuk buka bungkusan yang sebesar bola basket yang dibalut kain putih itu. Dan ternyata setelah dibuka, ini adalah kendil. Kendil ini adalah periuk kecil yang terbuat dari tanah liat yang biasanya digunakan untuk masak dan juga nyimpen makanan. Biasanya yang disimpan di dalam kendil itu ada nasi liwet, kadang juga gudeg bisa dimasukkan di situ, sop, lodeh, ataupun jamu. Yang kendil ini dipercaya bisa mempertahankan stabilitas suhu dan juga meningkatkan cita rasa. Dan setelah itu Pak Roni bilang, Kang Jemblong, itu sampean taruh umbu rampenya ke dalam kendil. Termasuk foto sampean itu juga masukkan ke situ dan jangan sampai tercampur dengan barang yang lain. Nah, Kang Jemblong mulai ngambil kembang dan fotonya itu juga diambil. Umbu rampe yang lain ini terus dimasukkan ke kendil semua. Termasuk telur ayam kampung yang sudah disiapkan tadi juga dimasukkan. Terus Kang Jemblong bilang ke Pak Roni, sudah Pak Roni, sudah saya masukkan semua umbu rampenya. Setelah itu Kang Jemblong diantar Pak Roni menuju ke bangunan yang ada di ujung tebing itu. Sedangkan yang lain masih nunggu di luar bangunan. Dan setelah masuk bangunan itu masih ada ruangan lagi di dalamnya. Jadi di dalam itu kayak ada kamar khusus untuk ritual. Kang Jemblong diantar Pak Roni sampai memasuki kamar tersebut dan disinilah Kang Jemblong melakukan ritual. Untuk memastikan ritual ini akan berjalan lancar, Pak Roni ngasih arahan dan juga sekaligus larangan kepada Kang Jemblong. Jadi apa saja yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan selama proses ritual ini berlangsung. Pak Roni juga menjelaskan, karena nantinya yang ditemui ini adalah sosok Nyi Ratu, jadi jangan ngomong sembarangan dan jangan melakukan hal yang sembrono. Setelah itu Kang Jemblong diminta untuk menyalakan dupa, dan dupa ini harus diletakkan di setiap sudut ruangan. Sedangkan umbu rampe yang ada di dalam kendil ini ditaruh di tengah-tengah ruangan persis. Pak Roni mengambil sebagian kembang yang ada di dalam kendil dan mulai ditaburkan di lantai di sekitar kendil itu. Beberapa minyak yang ada di dalam botol kecil ini pun juga dibuka dan minyak itu dipercik-percikkan ke dalam kendil dan juga di lantai di sekitar kendil yang ada taburan kembang tadi. Nah, khusus yang di tengah-tengah sekitar kendil ini nggak pakai dupa, tapi menggunakan buhur. Buhur ini sejenis dupa atau kayu wangi berbentuk kerucut yang bahannya itu dari serutan kayu gaharu yang biasanya juga ada campuran minyak wanginya. Selanjutnya Pak Roni pun di situ duduk bersila dan mulai membacakan sesuatu. Mulut Pak Roni ini komat-kamit. Kang Jemblong yang waktu itu nggak mendengar jelas apa yang dibacakan Pak Roni karena situasinya memang agak berisik, bercampur dengan suara deburan ombak yang kencang banget. Kang Jemblong cuma bisa memperkirakan mungkin waktu itu Pak Roni ini sedang berkomunikasi kepada para penjaga Laut Selatan. Dan mungkin di situ Pak Roni ini minta izin bahwa di sini ada tamu yang minta bantuan. Nah, sekitar 15 menit kemudian Pak Roni selesai, terus beliau keluar ruangan. Pintu ruangan kamar ini dikunci. Dikunci dari luar oleh Pak Roni dan itu Kang Jemblong dengar jelas kalau pintu ini dikunci. Kang Jemblong waktu itu mendengar seperti ada suara ceklek. Dan nggak berselang lama, ada suara pintu dikunci lagi dari luar, ceklek. Nah, di sini Kang Jemblong agak bingung, karena ada 2 kali suara kunci. Berarti setelah kamar yang dikunci dari luar itu, suara kunci kedua ini adalah kunci pintu utama untuk masuk ke bangunan ini. Jadi Kang Jemblong ini benar-benar ditinggal sendirian di kamar dalam posisi terkunci. Setelah itu pintu akses utama juga dikunci dari luar. Nah, di situ artinya Kang Jemblong ini tidak diperbolehkan keluar, apapun yang terjadi. Dalam hati Kang Jemblong ini berkata, waduh, ini kalau sampai ada tsunami, ini aku cuma butiran debu ini, gimana ini? Mau lari seperti apa, semua akses juga dikunci dari luar. Kang Jemblong hanya menakutkan itu, yang ditakutkan ini bukan demit, bukan setan. Tapi dia takut kalau terjadi apa-apa, misalnya gempa atau bahkan tsunami. Apalagi suara deburan ombak yang menghantam batu karang di bawah tebing itu kedengarannya itu ngeri banget. Kayak seolah-olah tebing ini mau runtuh. Akhirnya Kang Jemblong di dalam ruangan itu benar-benar sendirian. Dan kira-kira sudah 1 jam berjalan tapi belum ada tanda apapun. Cuma kadang-kadang memang ada suara angin yang kencang. Dan pada saat hampir tengah malam, sekitar jam setengah 12 malam, Kang Jemblong mulai mendengar ada suara-suara. Tapi suara ini nggak terdengar begitu jelas karena bercampur dengan suara ombak yang kencang tadi. Kang Jemblong di situ samar-samar mendengar kayak ada orang ngobrol, tapi suaranya nggak begitu jelas. Lama-lama setelah didengar oleh Kang Jemblong dengan baik, memang ada suara orang ngobrol yang tadinya ini 2 orang. Tapi ternyata lama-lama itu berubah.
Jadi lebih dari 2 orang. Jadi kayak ada beberapa orang yang nimbrung di situ. Dan lama-lama ini kok suara orang ngobrol ini kok malah makin banyak. Pengakuan Kang Jemblung yang dia dengar waktu itu, situasinya ini kayak makin rame dan kayak banyak orang yang ngobrol pas lagi ada acara hajatan. Nah, dalam kondisi seperti itulah Kang Jemblung ini tetap diam dan dia tetap pejamkan mata. Dia tetap fokus. Cuaca waktu itu dingin banget, ditambah kondisi ruangan itu memang lembab. Kang Jemblung merasa kedinginan, meskipun waktu itu dia sudah pakai jaket. Nah, nggak berselang lama, Kang Jemblung merasa perutnya ini kembung, kayak orang yang lagi masuk angin. Dalam hati dia berkata, waduh, ini masuk angin aku, sambil dipukul-pukul perutnya. Tapi bersamaan dengan itu, suara orang ngobrol ini masih terdengar samar-samar. Dan suara ini terdengar lumayan lama, adalah sekitar 30 menitan. Kang Jemblung mendengar suara ini, terus tiba-tiba Kang Jemblung sambil mukul-mukul perutnya, tiba-tiba dia kentut. Nah, kentutnya itu pendek, tapi suaranya kenceng banget. Nah, tapi dengan begitu Kang Jemblung merasa lega, lega, anginnya sudah keluar. Dan tanpa disadari ternyata suara orang-orang yang lagi ngobrol tadi, itu langsung menghilang. Nah, Kang Jemblung ini coba memejamkan mata lagi, dan dia ini coba fokus mendengarkan suara yang tadi dia dengar. Dan memang suaranya sudah nggak kedengaran lagi. Suaranya benar-benar hilang. Jadi dari situ Kang Jemblung sempat mikir, ini masa iya demit-demit ini bubar gara-gara bau kentutku barusan. Tapi akhirnya hal itu nggak terlalu lama dipikirkan. Yang penting ritual ini harus berhasil. Dan sekitar 1 jam kemudian, kondisi Kang Jemblung ini liep-liep. Liep-liep itu kayak merasa ngantuk, tapi ditahan supaya dia nggak tidur. Nah, akhirnya di situ Kang Jemblung masih bisa merasakan dinginnya malam itu dan masih bisa mendengar suara ombak. Dari kejauhan tiba-tiba dia mendengar ada suara gemerincing lonceng. Cring-cring, cring-cring, cring-cring. Suara ini terdengar jauh dan samar-samar. Kang Jemblung mulai mikir, mungkin ini Nyi Ratu sudah datang. Nah, lama-lama suara itu semakin mendekat dan terdengar lebih jelas lagi. Dan pada saat suara gemerincing lonceng itu terdengar mendekat, Kang Jemblung juga mendengar ada suara seperti suara langkah kaki kuda. Teplok, 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 teplok. Dan suara ini memang terdengar jelas banget. Kang Jemblung juga bisa menebak, ini pasti kereta kencananya Nyi Ratu. Nah, Kang Jemblung waktu itu sudah mempersiapkan diri kalau nantinya sosok ini akan hadir di ruangan itu. Jadi suara kereta kencana itu terdengar jelas seolah-olah berada persis di atas bangunan yang dipakai ritual ini. Tiba-tiba suara gemerincing lonceng ini menjauh. Nah, Kang Jemblung spontan berkata, loh kok bablas? Dan gak berselang lama, suara kereta kencana itu terdengar lagi dari kejauhan, dan begitu terdengar mendekat, seolah-olah suaranya itu muter-muter terus di atas bangunan ritual itu. Kang Jemblung ini berpikir, mungkin kereta kencana ini sekedar mengantar, terus pergi. Tapi anehnya, ini kok sama sekali gak ada sosok yang muncul di ruangan itu. Dan gak lama kemudian, suara kereta kencana ini menjauh lagi. Nah, otomatis Kang Jemblung ini ngomong lagi, lah kok bablas maneh, kok pergi lagi. Di sini Kang Jemblung bingung, ini gimana maksudnya? Sudah beberapa kali dengar suara kereta kencana, tapi kok nggak ada sosok yang muncul. Dan setelah suara kereta kencana ini pergi, suasananya itu jadi sunyi lagi. Kang Jemblung masih tetap nunggu di ruangan itu, karena di dalam ritual ini nggak boleh ngerokok, Kang Jemblung itu jadi setengah ngantuk. Nah, kira-kira selang 1 jam kemudian, dalam kondisi hening dan posisi Kang Jemblung ini masih duduk bersila, tanpa disadari oleh Kang Jemblung, dia sempat nggak mendengar sedikit pun suara deburan ombak. Terus tiba-tiba ada suara letusan. Dua! Nah, saking kerasnya suara yang persis seperti ledakan bom itu, dan suara ledakan itu kayak benar-benar dekat di situ, Kang Jemblung ini mikir, apa di sekitar sini itu ada pangkalan militer yang mereka lagi latihan, terus mungkin ada peluru nyasar di tempat ini. Nah, Kang Jemblung ini jadi nggak enak perasaannya. Dia khawatir kalau sampai nanti ada bom nyasar ke arahnya, ya bisa wassalam beneran. Jadi dari mulai ada ledakan itulah Kang Jemblung ini sudah nggak merasa ngantuk lagi. Dia bukan khawatir bertemu sosok demit, tapi dia khawatir kalau sampai dia mati kejatuhan bom. Nah, nggak berselang lama tiba-tiba Kang Jemblung ini merasa ada getaran halus. Yang digambarkan oleh Kang Jemblung waktu itu rasanya itu persis kayak lagi duduk di samping perlintasan kereta api. Dia berpikir mungkin efek tadi kagetnya itu masih ke bawah. Tapi pas ngelihat ke arah dupa, abu dupa yang masih nempel itu ini mulai berjatuhan. Bener-bener ruangan itu bergetar. Lama-lama getaran ini semakin terasa. Bahkan kendil yang ada di depannya persis itu mulai berbunyi. Klodak, 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 klodak. Artinya getaran itu benar-benar nyata, bukan halusinasi Kang Jemblung.
Dan lama-lama getaran itu makin kencang, bahkan mirip kayak gempa bumi. Disitulah pikiran Kang Jemblung ini cuma satu. Ini pasti gempa, ini pasti gempa. Dan sebentar lagi pasti ada tsunami. Dia mulai deg-degan waktu itu. Akhirnya dengan tergopoh-gopoh, Kang Jemblung itu mendekat ke pintu ruangan, terus dia teriak sambil gedor-gedor pintu. Men, buka no lawange, men, buka no lawange, men, bukakan pintu, men. Nah, Kang Jemblung ini teriak sambil terus manggil Paimin karena beliau ini khawatir digulung ombak tsunami. Karena pintu ruangan itu dikunci 2 lapis. Nah, Kang Jemblung nggak bisa keluar dari tempat ritual itu. Jadi yang bisa dilakukan cuma teriak-teriak kenceng, dia minta tolong. Ternyata nggak ada jawaban dari luar. Kang Jemblung terus gedor-gedor pintu sambil dia teriak-teriak. Men, buka no lawange, men, bukain pintu, men. Pikiran Kang Jemblung waktu itu, apakah mungkin Paimin dan semuanya ini sudah kabur lebih dulu karena ngelihat ombak tsunami? Dia sempat mikir, lah masa aku ditinggal sendirian? Dan ruangan itu masih terus bergetar. Nah, tiba-tiba ada suara ledakan lagi. Duar! Jadi kondisi Kang Jemblung yang perutnya ini buncit, beliau itu langsung jatuh dan sempat menggelinding sambil dia ini ngumpet-ngumpet. Dia itu ngumpat-ngumpat, tapi untungnya nggak berselang lama, pintu ruangan ini terbuka. Disitulah Pak Roni dan Paimin ini kaget ngelihat Kang Jemblung itu tersungkur di lantai. Loh Kang, ada apa ini Kang, sampean kenapa? Nah Pak Roni dengan agak teriak, dia bilang, sudah bawa keluar aja dulu, itu kendilnya juga dibawa. Akhirnya mereka keluar dari bangunan tersebut dan di luar bangunan itu ada Pak Wagiran dan Pak Imo yang lagi nunggu di situ. Akhirnya mereka duduk dan disinilah Pak Imo itu sempat tanya, gimana Kang hasilnya? Belum sempat menjawab pertanyaan Pak Imo, Pak Roni ini meminta Kang Jemblung untuk memecahkan kendil yang dia bawa keluar tadi. Akhirnya Kang Jemblung memecahkan kendil tersebut, umbu rampe yang ada dalam kendil itu berserakan semua. Dan anehnya di situ ada uang pecahan 50 ribuan. Uang pecahan 50 ribuan itu ada 2 lembar. Jadi totalnya ada 100 ribu. Dan ini benar-benar sesuatu yang aneh bagi mereka. Karena menurut Kang Jemblung sendiri, dia ingat betul, pada saat menata dan memasukkan umbu rampe tadi sebelumnya, nggak ada uang di dalam kendil. Pak Roni di situ langsung teriak dengan nada senang. Ah, berhasil, berhasil, berhasil Kang, berhasil Kang. Semua yang ada di situ kaget. Ternyata Kang Jemblung ini berhasil. Terus Pak Roni meminta kepada Kang Jemblung untuk menyimpan uang itu di kain warna putih yang tadi untuk bungkus kendil. Nah, yang dibawa pulang nantinya, ini hanya uang hasil ritual dan foto Kang Jemblung. Akhirnya dibungkuslah dalam kain putih tadi dan mereka pun pulang balik lagi ke Sidoarjo. Pada saat dalam perjalanan inilah, Kang Jemblung ini menceritakan kejadian ketika dia melakukan ritual. Mulai dari dia dengar suara orang ngobrol, dia juga mendengar suara gemerincing lonceng kereta, sampai dia dengar suara ledakan dan juga suara tsunami. Dan anehnya, semua orang ini menyangkal kalau ada ledakan, bahkan mereka juga menyangkal adanya tsunami. Mereka semua nggak mendengar suara apapun, apalagi mendengar suara ledakan. Yang mereka dengar ini cuma suara Kang Jemblung yang teriak-teriak minta tolong, minta dibukain pintu. Kang Jemblung memastikan lagi ke Paimin, Min, masa tadi kamu gak dengar suaranya, Min? Kan suaranya keras banget, Min. Makanya aku teriak-teriak minta dibukain pintu, itu tak kira bener ada tsunami, Min. Nah, Paimin jawab dengan santai, yo mana ada, Kang. Kalaupun ada tsunami, ya kita kabur lebih dulu, Kang, ngapain tetap di situ? Nah, Kang Jemblung ini diam, tapi dalam hati dia berkata, brengsek, untung gak ada tsunami. Kalau ada tsunami beneran, pasti aku sudah ditinggal sama munyuk-munyuk ini. Nah, pokoknya dalam perjalanan balik ke Sidoarjo itu, Kang Jemblung ini cerita semua yang terjadi pada saat dia melakukan ritual. Singkat cerita, mereka sampai di rumah Pak Roni di Sidoarjo itu sekitar jam 7 pagi. Setelah itu mereka istirahat sebentar dan sekitar jam 9 pagi, mereka semua duduk di ruang tamu, dan disinilah Pak Roni menjelaskan hasil ritual yang dilakukan oleh Kang Jemblung. Pak Roni menjelaskan, jadi nanti uang 50 ribuan yang berjumlah 2 lembar yang didapatkan dari Pantai Selatan itu dibawa pulang dan Kang Jemblung diminta menyiapkan 2 kardus. Masing-masing kardus itu diisi 1 lembar uang hasil ritual tersebut. Dan kardus ini harus diletakkan di ruangan khusus dan diberi sajen. Pada hari-hari tertentu, pada saat Kang Jemblung mengganti sajen tersebut, Kang Jemblung diperbolehkan membuka kardus itu. Tapi selain pada saat mengganti sajen yang baru, Kang Jemblung nggak diperbolehkan membuka kardus itu. Jadi di situ, menurut Pak Roni, nantinya uang-uang dalam kardus ini akan bertambah banyak. Nah, Kang Jemblung pun paham setelah mendengar penjelasan dari Pak Roni, terus Pak Roni meminta Kang Jemblung untuk menunjukkan uang 2 lembar yang dia dapatkan tadi malam.
Kang Jemblung akhirnya ngambil bungkusan kain putih terus dibuka. Nah, uangnya ini masih ada dan foto Kang Jemblung pun juga masih ada. Tapi yang aneh adalah di situ ada bercak darah di uang dan juga fotonya Kang Jemblung. Dan ketika ngelihat ada noda darah, Pak Roni juga kaget. Coba sini Kang, sini Kang. Loh iya Kang, ini kan darah Kang. Nah, Pak Imin tanya, ini maksudnya apa ya Pak? Maksudnya gimana? Kang Jemblung juga mikir di situ. Semalam ketika dia memecahkan kendil itu, perasaan nggak ada bercak darah sedikit pun. Pak Roni akhirnya menjelaskan bahwa tanda darah ini itu berarti Nyi Ratu minta tumbal. Dan yang jadi jaminan di situ, ini kan fotonya Kang Jemblung. Jadi tumbalnya, kata Pak Roni, ya Kang Jemblung sendiri. Kagetlah semua yang ada di situ, ternyata ini semacam pesugihan yang meminta tumbal. Ada sedikit perdebatan karena awalnya Kang Jemblung dan teman-teman ini minta supaya nggak ada tumbal. Dan Pak Roni sudah mengusahakan untuk negosiasi saat ritual. Tiba-tiba setelah selesai ritual, langsung muncul tanda bercak darah yang artinya harus ada tumbal. Pak Roni akhirnya menyampaikan, ya sudah gini aja. Kalau begitu, ya kita adakan acara selamatan nanti malam. Nah, selamatan ini untuk tebusan dan untuk pemutusan kontrak perjanjian dengan Nyi Ratu. Dan foto Kang Jemblung beserta uang 2 lembar itu nantinya akan dilarung ke Mata Selatan di area Kang Jemblung melakukan pesugihan tadi. Ini sebagai pemutusan kontrak perjanjian, yang artinya perjanjian pesugihan ini ya batal. Dan ini harus dilakukan sebelum sepasar. Nah, sepasar ini adalah periode 5 hari dalam kalender Jawa, yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dan kebetulan 2 hari lagi Pak Roni ini akan mendampingi orang lain yang akan ritual ke Pantai Malang Selatan. Di situ Pak Roni sendiri yang akan melarung uang dari Kang Jemblung tadi. Jadi Kang Jemblung dan teman-teman nggak perlu ikut. Singkat cerita, malamnya digelarlah selamatan di rumah Pak Roni. Segala macam perlengkapan seperti nasi tumpeng ambengan, ingkung, jenang sengkolo, jajan pasar, dan lain-lain ini disediakan di situ. Dan untuk uang 2 lembar serta foto Kang Jemblung, ini diletakkan di piring putih dan diberi kembang, terus ditaruh di sebelah tumpeng dan juga jenang sengkolo. Setelah semua siap, Pak Roni memulai membacakan doa-doa. Setelah membaca doa, Pak Roni ini memberikan jenang sengkolo kepada Kang Jemblung untuk dimakan. Nah, jenang sengkolo ini adalah bubur merah dan putih tradisional masyarakat Jawa yang memiliki makna simbolis untuk menolak bala, menghindari kesialan. Nah, di tengah-tengah selamatan itu berlangsung, Kang Jemblung dan teman-teman ini nggak tahu dari mana perlengkapan selamatan ini dibeli, pakai uangnya siapa, bahkan sampai hari ini pun mereka juga nggak tahu soal itu. Mungkin ini dari uang pribadi Pak Roni atau dari uang pribadi Pak Wagiran. Tapi yang jelas Kang Jemblung, Pak Imin, dan juga Pak Imo ini nggak dimintain uang sepeser pun untuk membeli bahan-bahan selamatan itu. Dan setelah selesai makan, mereka pun ngobrol santai. Dan dalam obrolan ini mereka tanya lebih detail yang terjadi pada Kang Jemblung ketika Kang Jemblung ini melakukan ritual. Dijelaskanlah satu persatu oleh Kang Jemblung. Dia menjelaskan tentang munculnya suara gaib yang kayak orang ngobrol di hajatan itu. Diceritakan juga pada saat Kang Jemblung ini kentut dan tiba-tiba suara orang-orang ngobrol tadi ini hilang. Pak Imin ketawa pas dengar cerita ini. Dia bilang, kok bisa-bisanya Kang sampean itu pas lagi ritual kok sampean kentut Kang? Kemarin itu sampean makan apa? Ya jelas pas nyium bau kentutmu yang bosok itu demitnya ya langsung bubar barisan Kang. Nah Kang Jemblung ini nggak terima. Dia bilang ke Pak Imin, kamu tak kasih tahu ya Min? Kamu kan tahu setan itu gaib. Setuju nggak kamu? Pak Imin ngangguk. Nah kentutku ini kan juga gaib Min. Jadi gaib harus dilawan dengan gaib Min. Di situ semua ketawa mendengar jawaban Kang Jemblung. Saking kagetnya mendengar jawaban Kang Jemblung, Pak Roni ini sampai keselak pas lagi nyeruput kopinya. Setelah itu Kang Jemblung ini melanjutkan ceritanya ketika dia mendengar suara gemerincing kereta kencana. Tapi kereta kencana ini cuma lewat beberapa kali. Terus Pak Imin tanya lagi, "Loh berarti sampean sempat ketemu Nyi Ratu Kang?" "Yo enggak Min, cuma suara kereta kencana aja yang lewat." "Loh kok cuma lewat Kang, berarti nggak berhenti?" Nah Kang Jemblung lagi-lagi menjawab sambil cengengesan. "Ya gimana mau berhenti Min, wong nggak ada parkiran. Kan itu di tebing, Min. Mana ada parkiran? Apalagi kendaraan Nyi Ratu itu kan kereta kencana. Mana ada parkiran untuk kereta kencana? Kalaupun ada parkirannya, tarifnya berapa? Dan pastinya tukang parkir nyarang repot, Min." Nah, mereka semua ngakak lagi ketika mendengar candaan dari Kang Jemblung. Dan cerita terakhirnya adalah ketika Kang Jemblung mendengar suara seperti ledakan bom dan suara seperti gempa bumi. Kang Jemblung ini bilang kalau dia nggak takut sama sekali dengan setan.
Yang dia takutkan kalau ada tsunami atau bom yang nyasar. Makanya dia gedor-gedor pintu sambil teriak ketakutan. Dan setelah ngobrol agak lama, akhirnya malam itu Kang Jemblung, Paimin, dan Paimo pamit untuk pulang ke Ponorogo. Mereka diantar sampai ke terminal oleh Pak Roni dan juga Pak Wagiran. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kisah Kang Jemblung di episode pertama dan episode kedua ini. Kami berharap cerita pengalaman Kang Jemblung ini tidak hanya sebagai hiburan semata, tapi juga bisa memberikan pelajaran yang berharga. Dan cerita ini kami bagikan bukan untuk mengajarkan atau menganjurkan kepada teman-teman untuk menempuh jalan pesugihan, sama sekali tidak. Sebaliknya kami ingin menegaskan agar kita semua menjauhi segala bentuk ritual semacam itu. Seperti yang kita lihat dalam kisah Kang Jemblung ini. Jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan instan ini tidak pernah semudah yang dibayangkan. Pesugihan adalah jalan yang gelap yang pada akhirnya hanya akan membawa kita pada kesengsaraan. Dan juga kerugian dan juga bahaya yang sama sekali tidak terduga. Kita tidak pernah tahu apa yang akan diminta sebagai imbalannya. Jadi jauhilah persekutuan dengan setan atau makhluk gaib lainnya, karena nggak ada hasil yang baik dari sana. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari jalan yang menyesatkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.